Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sekti Hari Aditya dan kode NIM 12370500104. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba mengeksplorasi seluruh profesi terkait informatika dan profesi yang saya minati. Oke, kita bisa coba saja prospek kerja dari jurusan teknik informatika. Nah, nih ada 30 prospek kerja. Jadi prospek kerja untuk mahasiswa teknik informatika ini sangat luas sekali ya. Bisa jadi ini software engineering. Ya luas karena memang lagi zaman-zamannya ini ya, digitalisasi, perkembangan teknologi. Jadi apalagi di Indonesia yang lagi negara berkembang yang membutuhkan banyak tenaga kerja yang ahli pada bidang teknologi, khususnya uh, digital. Nah, jadi teknik informatika ini adalah salah satu jurusan yang paling tepat apabila ingin mencari prospek kerja yang mudah lah istilahnya, yang banyak. Salah satunya yaitu adalah menjadi software engineering. Nah, ini sesuai kerja lulusan informatika itu misalnya ada sebagai seorang software engineering yang diprediksi pekerjaan software engineering diprediksi akan mengalami perkembangan hingga 17% selama 10 tahun ke depan. Kemudian ada IT konsultan IT adalah salah satu peluang karir bagi lulusan informatika. Profesi ini bertugas untuk menerapkan strategi teknologi informasi dan perancangan pelaksanaan hingga evaluasi di sebuah perusahaan. Jadi sangat berguna sekali untuk perusahaan-perusahaan yang ingin merancang strategi teknologi informasi untuk keberlangsungan perusahaannya. Kemudian ada web developer. Prospek kerja yang dapat digantikan oleh mahasiswa informatika adalah sebagai seorang web developer sebagai diungkapkan. Link yang belum. Jadi web developer ini adalah para pakar yang memiliki spesialis dalam bidang pengembangan aplikasi World Wide Web atau aplikasi yang dibangun dengan HTTP dari sebuah web server. Lulusan teknik informatika ini dapat bekerja sebagai web developer secara penuh waktu atau paruh waktu dalam beberapa jenis organisasi termasuk korporasi dan pemerintah, atau sebagai freelance bisa juga. Bahasa yang digunakan untuk programming JavaScript bisa, Python, Ruby, PHP, dan Java. Dapat dilihat di sini. Kemudian ada mobile application development, yaitu tugasnya yaitu untuk membuat, menguji, dan memprogram aplikasi khusus untuk smartphone di berbagai sistem operasi seperti iOS, Android, dan Windows Phone. Nah, dari itu pekerjaan ini juga memayung profesi seperti Android developer dan iOS developer. Kemudian ada game developer yang membuat game. Jadi game developer sendiri secara keseluruhan bekerja untuk mendesain dan membuat game untuk komputer dari konsep hingga eksekusi. Jadi yang mau jadi game developer ini bisa masuk banget teknik informatika. Selain itu harus kuat juga perhitungannya kayak kalkulus dan sebagainya karena sangat penting sekali untuk logikanya ya, perkembangan logikanya. Dan bahasa yang bisa digunakan yaitu C++,
Visual Java, Java, dan Mail. Kemudian ada sistem analisis. Sistem analisis ini ada seorang yang menggunakan sistem khusus untuk mendesain solusi dalam arsitek teknologi informasi. Kemudian ada data scientist. Tugas mereka ini yaitu untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berharga menggunakan algoritma dan machine learning. Kemudian ada Android developer. Jadi Android developer ini tugasnya untuk membuat dan merancang aplikasi agar dapat digunakan pada perangkat berbasis Android. Kemudian ada iOS developer. Nah, tugasnya untuk menciptakan aplikasi yang mampu untuk digunakan perangkat dari iOS itu sendiri. Kemudian ada cyber security analysis. Jika orang awam bertanya, jadi profesi yang satu ini lagi jadi tren ya, sebab banyak aplikasi dan software baru yang memiliki masalah keamanan dalam sistem ini ya, sistem keamanannya. Jadi cyber security ini sangat diperlukan sekali untuk mengatasi masalah keamanan pada berbagai macam sistem web dan lain sebagainya. Kemudian ada CIO spesialis, yang dimana profesi ini cocok untuk alumni teknik informatika yang gemar dengan dunia marketing dan penulisan. Tugasnya ini adalah untuk membuat website lebih ramah terhadap search engine supaya bisa ditemukan dengan mudah oleh para audiens. Kemudian ada database administrasi, yaitu tugasnya untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan suatu basis data. Ada cloud architect, dimana cloud architect ini tugasnya adalah untuk mendesain aplikasi berbasis cloud, melakukan manajemen cloud, dan monitoring data yang tersimpan di dalamnya. Kemudian ada software tester, yang mana mereka ini pekerjaannya untuk berperan untuk menguji dan mengevaluasi kinerja software yang sudah diciptakan oleh para developer. Ya, tim pengujinya lah. Software tersebut akan diuji baik dari segi function testing, unit testing, UI testing, dan masih banyak lagi. Dan ada network engineer. Yaitu pilihan karir ini akan selalu dibutuhkan karena infrastruktur jaringan sudah pasti diperlukan jika perusahaan ingin membangun platform komunikasi untuk para user. Kemudian ada full stack developer. Jadi tugasnya ini untuk mengembangkan sisi pekerjaan dalam aplikasi atau software, termasuk database, server, sistem, engineer maupun permintaan lainnya. Untuk menjadi seorang full stack developer ini kita harus menguasai konsep dari teknologi yang paling terbaru, karena tugasnya sendiri yaitu untuk mengembangkan sisi front end dan back end. Kemudian ada front end developer. Jadi tugas dari front end developer ini yaitu untuk mengelola bagian pemrograman yang dapat dilihat secara langsung oleh pengguna dalam aplikasi. Kemudian ada back end developer. Jadi mereka ini tugasnya itu untuk mengelola dan merancang sistem yang berada di belakang layar sistem aplikasi. Biasa bahasa yang digunakan yaitu Java, PHP, Ruby, Python, JavaScript, dan Node.js. Untuk ini. Kemudian ada komputer forensik investigator. Jadi tugas mereka ini berkhusus pada secara khusus bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi pemerintahan secara privat. Jadi komputer
Forensic developer ini dapat ditemukan bekerja di lembaga-lembaga penegakan hukum seperti kepolisian. Tugas utamanya nih, jadi untuk menemukan bukti ilegal atau pelanggaran hukum di dalam media penyimpanan atau perangkat hardware lainnya. Jadi kemudian ada web administrator. Tugas mereka ini adalah untuk menyediakan host web untuk organisasi, memberikan akses untuk pengguna tertentu dan membuat server email. Kemudian ada UX researcher. Jadi tugasnya di sini untuk menjalankan riset dan menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dalam aplikasi. Jadi kayak mereka melakukan riset untuk apa sih kebutuhan yang diperlukan, yang banyak diperlukan pelanggan dari aplikasi ini sendiri nanti bakal dibuat. Kemudian ada web designer. Jadi tugas mereka ini yaitu untuk merancang tampilan UI dan fitur-fitur di dalam sebuah situs web. Kemudian ada application engineer. Aplikasi engineer yaitu adalah penghubung antara para developer dan juga pelanggan. Mereka meninjau data penjualan yang utuh dalam produksi software kompleks. Kemudian ada penetration tester. Tugas mereka itu yaitu untuk pengujian resmi pada sistem komputer untuk mengungkapkan kelemahan keamanannya yang dapat dimanfaatkan oleh para penjahat dari luar. Kemudian ada IT auditor. Nah, tugasnya itu untuk memastikan kualitas dari database atau sistem informatika perusahaan. Seorang IT auditor bertanggung jawab untuk memeriksa secara keberlanjutan sekaligus menilai berbagai elemen dari sistem informasi perusahaan. Kemudian ada data engineer. Ya, tugasnya nih untuk membangun sistem yang dapat mengumpulkan, mengelola, mengubah data mentah menjadi sebuah informasi berguna untuk business analysis. Kemudian ada quality assurance engineer. Jadi tugas ini itu untuk memantau setiap tahap dari perkembangan desain dan software sesuai dengan standar perusahaan, termasuk sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Kemudian ada machine learning engineer, membantu tugasnya untuk membangun sistem AI yang memanfaatkan sekumpulan data raksasa atau big data untuk menghasilkan dan mengembangkan sebuah algoritma yang bisa mempelajari kebiasaan user atau pengguna dari aplikasi itu. Kemudian ada DevOps engineer. Apa nih? Jadi DevOps engineer ini bertanggung jawab untuk memastikan seluruh infrastruktur teknik informatika dalam perusahaan berjalan dengan mulus. Kayak penanggung jawabnya dia. Jadi ini ya sangat luas sekali lapangan kerja yang bisa diperoleh oleh seorang lulusan dari teknik informatika ini. Jadi kemungkinan untuk menganggurnya ya lumayan kecil juga ya. Kemudian kita akan coba mengulik secara lebih mendetail mengenai beberapa prospek kerja yang ada di sini. Contohnya aja kayak ini deh, mana ya, data scientist. Ya, profesi karir data scientist dan tugasnya, gajinya. Nah, ini jadi seorang data scientist ini untuk kelas S1-nya aja bisa memperoleh
gaji sebesar 5 sampai 7 juta rupiah ya. Ini deskripsi karirnya merupakan seorang yang berada di balik kendali teknologi dari pengolahan data. Bertanggung jawab luas dari analisis sampai mendapatkan insight. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk menjadi seorang data analisis. Yaitu untuk memudah apa sih? Memiliki kemampuan matematika saja tidak cukup. Nah, kompas. Jadi kita harus bukan hanya paham matematika, jadi juga harus paham statistika, pemrograman juga, kemudian ada bisnis, juga manajemen harus paham, mengerti. Kemudian data industri mengenai data implementasi algoritma. Pada kasus bisnis memberikan solusi pada perusahaan. Jadi kita harus bisa buat algoritma dari berbagai macam masalah. Data scientist jangan sungguh-sungguh, bukan nggak mungkin akan menghasilkan model prediksi bisnis yang cerdas. Oke. Jadi data scientist ini memang sudah diprediksi bakal jadi peluang profesi masa depan sejak tahun 2012 terbukti. Tahun 2018 ada 190.000 orang yang menggeluti profesi ini di Amerika. Jadi sangat populer sekali ya untuk profesi data scientist ini. Dan gajinya pun juga lumayan. Kita coba lagi data scientist. Data analis deh. Data analis. Jadi data analis ini tugasnya untuk memecahkan masalah dan tantangan tertentu. Jadi dia kayak ngelakuin analisis dari ini, analisis data mentah menjadi informasi koheren yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Jadi dia mengolah dan mengevaluasi dari data-data ini perusahaan, kemudian dilakukan analisis yang tujuan akhirnya itu untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada pada perusahaan. Manfaat data analisis penting bagi perusahaan. Di sini penting mengetahui data analisis. Pengetahuan ini mampu meningkatkan hasil keputusan bisnis, menjadi proses menarik dari data menjadi lebih cepat. Oke, jadi kelebihan dari data analisis ini kan dia tadi melakukan analisis dari permasalahan-permasalahan ini ya yang ada di perusahaan. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk perusahaan. Kenapa? Karena dari apa sih evaluasi yang mereka lakukan ini, jadi perusahaan bisa melakukan atau mengambil tindakan atau keputusan yang tepat bagi perusahaan itu sendiri. Jadi meminimalisir tingkat kerugian lah dari perusahaan itu sendiri. Tahap-tahap melakukan data analisis: mendefinisikan pertanyaan yang tepat, mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Oke, kemudian gajinya deh, kita cek gaji. Nah,
Jadi kisaran gaji data analis ini di kisaran sekitar 115.240 US dollar atau sekitar 1 triliun ini. Upah per jamnya ini kalau di Amerika Serikat ya. Kalau di Amerika Serikat upah per jam sekitar 800 juta 825,825.825.820 untuk di Australia nih kisarannya. Dan untuk di Jakarta di Indonesia sendiri mencapai 4 jutaan. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya mengenai eksplorasi tentang prospek kerja teknik informatika dan juga beberapa profesi yang mungkin saya minati ke depannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.